Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian dia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, "Sungguh, di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu, dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya telah melanggar hukum Sabat dalam agama Yahudi. Tindakan memetik bulir gandum bukanlah sebuah pelanggaran. Pelanggaran mereka adalah karena melakukannya pada hari Sabat. Penafsiran terhadap hukum Taurat yang dilakukan secara lisan turun-temurun telah kehilangan esensinya. Mereka lebih menitik beratkan pada aturan demi aturan, bukannya pada relasi berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama manusia. Karena itu, Yesus menegur mereka dengan berkata, "Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat." Maksudnya adalah, hukum dibuat untuk menolong, mengatur, dan memudahkan hidup manusia, bukan untuk memperbudak manusia. Jadi, prioritas hukum itu adalah memanusiakan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Allah telah memberikan hikmat kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam relasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Supremasi hukum adalah mutlak harus ditegakkan. Tetapi, bahwa hukum itu tidak boleh memperbudak dan merendahkan harkat, derajat, martabat, kreativitas, dan kebebasan manusia sama sekali. Sebelum hukum itu dibuat harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu, dan bahwa hukum itu sendiri harus terbuka terhadap perubahan-perubahan. Sebab, manusia adalah makhluk yang dinamis dan perkembangan zaman menuntut itu. Apabila kita diperbudak oleh hukum, maka kita tidak dapat berkembang. Sebuah negara pun akan berkutat di dalam hukum dan akhirnya negara tersebut terbelakang, tidak berkembang dan maju, karena hanya memikirkan hukum. Dalam dunia kerja misalnya, perusahaan yang berani mempekerjakan orang-orang muda atau kaum milenial tentunya harus terbuka dengan gaya hidup orang-orang muda, sehingga aturan yang telah tua dan kaku harus ikut menyesuaikan dirinya dengan karakteristik orang muda zaman ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, manusia adalah subjek sekaligus objek hukum yang hidup. Karena itu hukum dan peraturan yang ada pun harus hidup. Ingatlah bahwa hanya Allah dan kasih-Nya yang tidak akan pernah berubah di dunia ini. Selebihnya perubahan diizinkan dan harus terjadi, termasuk hukum sebagai bentuk terluar dari bentuk kebijaksanaan manusia. Bahkan Allah pun menyesuaikan hukumnya dengan kehidupan dan kebutuhan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hiduplah bijaksana sebagaimana Allah dengan begitu bijaksana mengatur kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau
dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.